Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Dewi Kurun Aini selaku dosen pembimbing psikologi umum serta teman-teman kelas 1B yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar tanpa ada halangan suatu apapun. Tak lupa salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankanlah kami dari kelompok 1 untuk menyampaikan presentasi hasil diskusi kami mengenai konsep diri atau self-concept. Kami dari kelompok 1 beranggotakan Aris Damayanti, yaitu saya sendiri selaku moderator, Cika Andarista selaku pemateri, Afifah Putri Nadira Harahap selaku pemateri, dan Ayu Rahmawati selaku pemateri. Adapun susunan acara pada kesempatan kali ini yaitu pertama adalah pembukaan, kedua adalah pemaparan materi, ketiga adalah sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita awali kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dilanjutkan dengan pemaparan materi. Kepada para pemateri dipersilahkan. Diri sebagai bangunan konsep. Terdapat banyak aspek yang menyangkut diri adalah sesuatu yang biasa bagi psikologi. Dalam kaitan ini dapat dibagi menjadi 5 aspek dari diri. Fisik diri, tubuh dan semua aktivitas biologis yang berlangsung di dalamnya. Suatu area luas yang dapat kita sebut sebagai diri, sebagai proses merupakan suatu aliran akal pikiran, emosi, dan perilaku kita yang konstan. Diri sosial, yaitu sebuah konsep yang sangat penting bagi ahli ilmu-ilmu sosial. Diri sosial terdiri atas perilaku dan akal pikiran yang kita ambil sebagai respon secara umum terhadap orang lain dan masyarakat. Konsep yang dimiliki seseorang tentang dirinya masing-masing, yaitu konsep diri. Konsep diri Anda adalah ketika Anda berpikir tentang saya. Aspek diri yaitu cita diri, apa yang Anda pikirkan. Hakikat konsep diri. Penghargaan diri adalah sesuatu perasaan yang dapat Anda peroleh pada saat tindakan Anda sesuai dengan kesan pribadi Anda. Konsep diri menurut Rogers adalah bagian sadar dari ruang fenomenal yang disadari dan disimbolisasikan. Cara menanggapi diri sendiri terdapat 3 metode, yaitu yang pertama, konsep diri yang didasari pandangan individu mengenai kemampuannya, statusnya, dan perannya. Yang kedua, aku sosial atau aku menurut orang lain, pandangan individu mengenai penilaian orang lain terhadap dirinya. Yang terakhir, aku ideal adalah harapan individu atau akan menjadi apa nantinya aku kelak. Di bawah konsep diri global juga terdapat konsep diri mayor dan konsep diri spesifik. Konsep diri mayor meliputi cara individu memahami aspek sosial, fisik, dan akademik dirinya. Konsep diri spesifik adalah cara individu dalam memahami dirinya dalam segala aktivitas akademis, baik sosial maupun fisik. Bagaimana konsep diri terbentuk? Waktu pembentukan konsep diri cenderung membutuhkan waktu yang relatif lama. Sebenarnya, konsep diri terbentuk melalui persepsi seseorang mengenai penilaian orang lain terhadap dirinya. Konsep diri pada dasarnya tersusun dari beberapa tahapan. Salah satu yang paling mendasar adalah konsep diri primer. Proses pengembangan konsep diri. Sejak lahir, setiap individu tidak memiliki konsep diri. Konsep diri bukan bawaan dari lahir, melainkan diperoleh dari pengalaman setiap individu saat berhubungan dengan individu lain. Ada 2 hal yang mendasari perkembangan konsep diri kita, yaitu A. Pengalaman kita secara situasional, dan B. Interaksi kita dengan orang lain. Menurut Yulianita tahun 1990. Faktor-faktor konsep diri.
banyak faktor yang mempengaruhi konsep diri. Salah satunya faktor orang lain dan kelompok rujukan. Tidak semua orang mempunyai pengaruh terhadap diri kita. Berikut faktor-faktor konsep diri. Yang pertama adalah self-appraisal, viewing self as an object, yaitu merupakan pandangan yang menjadikan diri kita sebagai objek komunikasi. Yang kedua ada reaction and response of others. Konsep ini dipengaruhi oleh orang lain terhadap diri kita. Karena itu, apa yang ada pada diri kita dievaluasi oleh orang lain melalui interaksi dengan orang tersebut, yang nantinya akan mempengaruhi konsep diri kita. Yang ketiga ada roles you play, role taking. Peran merupakan seperangkat patokan yang membatasi perilaku yang harus dilakukan seseorang yang menduduki suatu posisi. Peran yang kita mainkan sedikit banyak akan mempengaruhi konsep diri. Dan yang terakhir ada reference group. Disebut sebagai kelompok rujukan, yaitu kelompok yang kita menjadi anggota di dalamnya. Apabila kelompok tersebut dianggap penting, maka kelompok tersebut akan bereaksi terhadap kita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.